Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Informasi terbaru mengenai tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 juga menjadi salah satu sorotan utama kami di Kompas Malam. Kami akan hadirkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV di lapangan. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama saudara. Sejumlah keluarga korban KRI Nanggala 402 mendatangi pos SAR di Lanal, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu yang datang ke pos SAR adalah keluarga Kopda Eta Karisma Dwi Bintarani dari Probolinggo. Kopda Eta bertugas sebagai juru Leknavkom di KRI Nanggala 402. Selain itu ada pula dua keluarga korban KRI Nanggala 402, yakni Sertu Mes Dedi Hari Susilo dan Serda Ede Pandu Yuda Kusuma. Pihak Dispenal mengaku belum memonitor apa tujuan kedatangan mereka. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan secara resmi bahwa kondisi kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman sekitar 830 meter. Hal ini berdasarkan temuan pengamatan dari semua tim pencari, baik oleh tim TNI maupun oleh kapal pencari dari negara sahabat. Panglima menambahkan seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang ini gugur. Ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya, ini adalah badan kapal. Telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter di perairan Bali terbelah menjadi 3 bagian. Kasal menambahkan penyebab keretakan pada KRI Nanggala 402 adalah tenggelamnya kapal tersebut hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal, yakni melebihi 500 meter. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.4856, 07 derajat 48 menit 56 detik selatan, dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian.
Untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses pencarian dan evakuasi awak kapal KRI Nanggala 402, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Francisco Donasiano di Badung, Bali, dan juga ada Imron Fahim maksud saya, di Banyuwangi, Jawa Timur. Saya akan ke Sisko terlebih dahulu. Sisko, KRI Nanggala ini kan sudah dinyatakan tenggelam, namun Panglima TNI menyebut masih akan menggelar pencarian untuk berusaha mengangkat kapal dari bawah laut. Seperti apa rencananya? Akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer atau ISMERLO sebelum melakukan pengangkatan dari belahan kapal selam Nanggala KRI 402 ini Nitya, karena kita mengetahui bahwa sudah disebutkan sebelumnya dalam konferensi pers untuk kedalaman penemuan dari kapal selam ini berada di 838 meter. Bercerita soal penemuan ini memang sudah dibantu oleh negara sahabat, salah satunya adalah dengan menggunakan ROV atau citra visual, di mana citra visual ini tadinya diteruskan dari ROV yang kemudian ditangkap visualnya sebelumnya oleh KRI Rigel, sehingga pencarian ini ditemukan. Dari citra visual tersebut bahkan juga berhasil menaikkan sebuah baju pelampung keselamatan milik anak buah kapal dari KRI Rigel. Maksud kami adalah KRI Nanggala 402. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebelumnya. Berusaha untuk bisa mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman yang 838 tadi, dan tentunya di dalam organisasi ISMERLO juga ada rekan-rekan kita dari luar yang menawarkan ini. Namun demikian, karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya, saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas, dan tentunya nanti kalaupun sudah ada keputusan pasti kita akan angkat. Selain juga berkoordinasi dengan organisasi ISMERLO nantinya untuk dari proses evakuasi, dari pihak dari tim SAR gabungan Indonesia pun juga akan mendirikan 2 posko SAR. Pertama ada di kemudian Lanal Banyuwangi, dan salah satunya kemudian ada di Celuk Bawang, di mana nanti adalah proses untuk apabila ditemukan ada temuan-temuan atau serpian-serpian lain sehingga nantinya dapat diamankan terlebih dahulu sebelum dikumpulkan menjadi satu. Nitya. Seluruh ABK KRI Nanggala disebut akan mendapatkan penghargaan karena gugur dalam bertugas. Bisa Anda jelaskan, Sisko? Hal ini memang benar dan diungkapkan juga rencananya memang akan dilakukan proses untuk pemberian penghargaan ini secara bertahap kepada Presiden seperti itu, sebelum nantinya akan ditetapkan peningkatan dari jabatan atau kenaikan pangkat dari ke-53 patriot bangsa yang telah kemudian dinyatakan gugur. Nitya dan juga saudara, dari hasil konferensi pers ini juga masih menjelaskan nantinya untuk proses pencarian dan juga evakuasi akan terus dilakukan. Untuk masalah jangka waktunya masih belum ditentukan, namun satu hal yang kemudian yang sudah pasti, kemudian penemuan dan bukti otentik sudah menyatakan bahwa ke-53 orang ini atau ke-53 dari ABK ini sudah dinyatakan gugur. Dan nantinya dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak TNI akan menyiapkan sebuah KRI untuk melakukan upacara pelarungan di laut untuk menghormati jenazah ke-53 patriot bangsa yang telah gugur ini. Nitya. Terima kasih Francisco Donasiono langsung dari Badung, Bali. Kita akan beralih ke pangkalan Angkatan Laut di Banyuwangi. Ada Imron Fahim di sana. Imron, sejumlah keluarga korban KRI Nanggala 402 ini mendatangi pos SAR di Lanal Banyuwangi. Apakah sudah bisa diketahui apa saja tujuan kedatangan mereka? Ya, selamat malam Nitya dan saudara. Tepat malam ini kami berada tepat di depan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, di mana hingga malam ini ada sejumlah anggota keluarga dari korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 masih berada di Lanal Banyuwangi ini, yang di sini juga dijadikan posko SARS atau krisis center dari penyelamatan, pencarian dari KRI Nanggala. Dan memang sejauh ini kami sudah mencoba apa yang menjadi tujuan dari kedatangan para anggota keluarga dari
prajurit Nanggala 402 ini sudah kita coba untuk mencari tahu, namun dari pihak Dispenal, Dinas Penerangan TNI AL yang berada di Pangkalan TNI AL Banyuwangi belum berkenan memberikan informasi dan masih tahapan belum memonitor juga terkait dengan agenda kedatangan dari keluarga. Namun jika melihat dari runtutan yang ada, kedatangan keluarga korban ini berdatangan mulai pukul 14.00 WIB hingga berlangsung pada pukul 18.00 WIB. Artinya kedatangan mereka ini berkisar atau berjarak sekitar 4 hingga 5 jam setelah ditemukannya badan kapal selam KRI Nanggala 402 pada pukul 09.04 WITA. Ada jarak 4 sampai 5 jam kemudian keluarga berdatangan. Nah, kami terus akan mencari tahu apa sebenarnya tujuan yang dilakukan oleh keluarga datang ke sini. Namun kami memperkirakan jika sesuai prosedur dari pencarian kemudian ditemukannya proses dari musibah ataupun kecelakaan di laut, ini jika setelah ditemukan baik itu badan kapal dan juga nantinya akan ditemukan jenazah dari korban, ini pastinya akan mendatangkan keluarga, khususnya keluarga yang sedarah dengan para awak ataupun prajurit dari kapal selam. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk proses-proses identifikasi, mencocokkan DNA, itu yang mungkin akan berlangsung. Dan ini tentu sesuai dengan pernyataan dari Kapolri sendiri yang telah menerjunkan 36 tim DVI, dan malam ini beberapa atau sejumlah dari tim DVI ini sudah standby di Banyuwangi. Mereka nantinya akan diterjunkan di pos SAR sini, ada 2 titik, yakni di Pelabuhan Tanjung Wangi dan juga di Lanal atau Pangkalan TNI AL Banyuwangi. Sementara itu dari pihak Bandara Udara Belimbing Sari Banyuwangi ini akan membantu kelancaran dari keluar datangnya tim untuk menunjang kegiatan SARS di posko yang ada di Banyuwangi. Artinya Bandara Banyuwangi ini akan buka 24 jam, yakni ITC-nya akan membantu arus lalu lintas pesawat yang masuk dan keluar yang akan membawa tim untuk membantu dari proses identifikasi dan lain sebagainya. Kembali ke Anda di studio, Nitya. Terima kasih Imran Fahim langsung dari Pangkalan Angkatan Laut di Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Sebelumnya ada Francisco Donasiono juga di Badung, Bali.